Tahun 2050, dunia dilanda krisis ekonomi global besar-besaran hingga negara-negara mengalami resesi yang parah. Bahkan menyebabkan pengangguran massal, kemiskinan yang merajalela, dan kekacauan sosial. Negara-negara berfokus pada pemulihan ekonomi dan mengabaikan regulasi terhadap lingkungan sekitar. Penambangan hutan liar, polusi industri, eksploitasi sumber daya alam meningkat pesat. Dampaknya mulai terasa. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai semakin sering terjadi. Kualitas udara semakin menurun. Populasi hewan tumbuh terancam punah. Kekeringan melanda wilayah-wilayah yang sebelumnya subur. Gelombang panas ekstrim menelan korban jiwa dan merusak infrastruktur. Naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim menenggelamkan pulau-pulau kecil dan pesisir pantai. Jutaan orang terpaksa mengungsi. Ekosistem hancur, sumber daya alam pun sudah langka, sudah tidak dapat menopang kehidupan seperti sedia kala. Krisis kemanusiaan akan terus menghantui. Lemahnya ekonomi menjadi penyebab kelonggaran hukum terhadap kerusakan lingkungan yang kian meningkat. Kita tidak dapat menepis hal tersebut karena ini adalah sebuah fakta atas data saintifik yang telah dilakukan mulai dari riset demi riset, sebagaimana yang terjadi sedikit demi sedikit. Dan hal ini bukan berbicara tentang omong-omong yang kosong. Nyatanya hal ini adalah fakta statistik. Bank Dunia memprediksi bahwa krisis iklim dapat menyebabkan kerugian ekonomi, penurunan PDB global. Bank Dunia memprediksi bahwa krisis ini dapat menyebabkan penurunan PDB global hingga 100%. Artinya, aktivitas ekonomi melambat drastis, berimbas pada hilangnya lapangan kerja, kemiskinan yang merajalela, ketimpangan sosial yang semakin lebar. Industri yang terhenti bukan berarti kenaikan emisi gas rumah kaca ikut merendah. Justru krisis ini mendorong penggunaan bahan bakar fosil yang lebih murah dan mudah diakses, memperparah emisi karbon, laju pemanasan global. Dampak perubahan iklim semakin terasa. Mari jadikan krisis ini sebagai momentum untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi semua manusia. Pada akhirnya, Universitas Puan Rimagalatung hadir sebagai garda terdepan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Administrasi Bisnis, bagi generasi-generasi muda agar sadar dan melek akan pentingnya krisis ekonomi di tahun 2050. Dan tak hanya itu, salah satu program unggulan Administrasi Bisnis dalam menanggulangi hal tersebut, yakni dengan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk masa depan sebagai langkah awal menuju generasi yang inovatif, inovasi, unggul, dan terdepan pada gardanya. Tak hanya itu, mendorong lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait kita terlahir di mana, kita tidak dapat memilihnya, namun masa depan bisa